Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP ya. Hari ini saya nekat ya beli HP rusak, Infinix Note 12 ini ya. Nah, ada bapak-bapak gitu datang ke counter dan katanya sudah pusing gitu, HP ini sudah kemana-mana dibawa ke tempat servis dan katanya tidak ada yang sanggup memperbaiki HP ini. Oke, dan ini saya beli HP ini 100 ya, 100.000 gitu. Nah, dan lengkap dengan dus boxnya dan casnya juga ada ya. Oke, dan apakah untung atau buntung ya kalau kita beli HP rusak seperti ini ya. Nah, dan back covernya juga sudah terlepas ya. Oke, dan untuk memastikan HP ini apakah bisa diselamatkan atau tidak gitu, mari kita coba cas ya. Nah, ini saat dicas ampernya itu tidak normal ya, hanya di 0,2 naik ke 0,6 kemudian turun lagi gitu 0,4 ini ya. Ya, ini sih untung-untungan ya. Kalau bisa diperbaiki ya alhamdulillah gitu. Kalaupun juga tidak bisa diperbaiki ya kita bisa ngambil spare partnya ya, baik itu baterai, IC-nya gitu. Dan mungkin juga kalau misalkan LCD-nya masih bagus ya kita bisa ambil gitu ya. Jadi ini untuk memastikan ya kita lepaskan baut-baut yang masih menempel ya, kita bongkar HP-nya gitu. Jadi kadang di counter saya ada saja gitu ya, ada yang menawarkan HP rusak gitu. Dan saya sih terima saja gitu asalkan HP-nya itu masih lengkap gitu, ada dus box-nya gitu ya, ada kotaknya gitu. Ya kita untuk wah, ternyata mesinnya sudah apa ini ya diacak-acak ya. Untuk penutup kalengnya juga sudah terlepas ini ya. Dan sebelumnya juga pemilik mengatakan HP ini pernah masuk air gitu. Jadi sempat diperbaiki dan nggak sempat 1 bulan katanya HP-nya sudah mati lagi gitu. Oke, dan ini bisa dilihat ya masih banyak korosi yang menempel di mesin ya, di area sinyal. Nah, ini ada korosi gitu. Nah, di bagian belakang juga itu korosi ya, korosi atau apa itu, pendingin mesin ya. Jadi untuk area CPU dan eMMC ya itu masih utuh dan kalengnya pun juga belum terlepas. Hanya saja untuk kaleng-kaleng yang menutupi IC apa ini, IC power, IC sinyal gitu sudah terlepas semua. Nah, oke, dan ini saya coba cek
apakah ada short di bagian IC-nya ya. Nah, kita gunakan di multitester digital gitu. Nah, seperti ini di setelan buzzer ya. Nah, jadi untuk mesin tidak short ya. Nah, untuk pibatnya ini banyak korosinya gitu. Nah, ini saya coba cek kapasitor yang besar-besar saja ya, dan ternyata tidak ada yang short gitu. Nah, untuk mesin tidak short. Nah, oke, sekarang saya cek lagi bagian baterainya ya, apakah baterainya ini ada tegangan atau tidak. Nah, ini tidak ada tegangan sama sekali ya, di 0,0 gitu. Ini apometer saya yang rusak atau gimana ini? Nah, tidak ada tegangan sama sekali gitu ya. Oke. Nah, ini nah setelah saya cek dan cek gitu, ternyata ketemu masalah dari HP ini gitu ya. Setelah saya cek jalur pibat, pibatnya itu putus gitu ya, jalurnya putus jadi dari konektor baterai menuju ke resistor. Nah, dari sini konektor baterai ya menuju ke resistor yang ada di atas ini, itu jalurnya putus. Nah, jalurnya putus. Kemudian ini sudah saya jumper ya, setelah itu hidup HP-nya, cuma hanya logo Infinix kemudian mati gitu. Kemudian saya cek lagi di pibat ya, jalur pibatnya itu ternyata ada putus juga gitu, dan mengarah ke belakang mesin ini gitu. Setelah saya jumper, nah ada ke resistor yang ketiga ya dari kiri. Nah, pin titiknya itu di atas. Setelah saya jumper ke konektor casnya, ternyata sudah ada tegangan gitu. Sebelumnya itu tidak ada tegangan sama sekali. Jadi sekarang saya coba pasangkan ke mesin gitu ya. Pasangkan ke mesin, presisikan dulu, pasangkan konektor LCD, konektor baterai, konektor fleksibel ke mesin bawah gitu. Kita pasangkan dan coba hidupkan. Nah, ini alhamdulillah. Muncul logo Infinix ini guys. Ternyata permasalahan HP ini hanya di jalur konektor baterai gitu. Jadi kan untuk konektor baterai Infinix ya, Infinix itu biasanya untuk jalur positifnya itu bagian atas, cuman itu jalurnya ada 3 gitu, pokoknya ada 3 di jalur positifnya gitu. Nah, setelah saya cek ternyata bagian kanan itu putus dan mengarah ke belakang mesin tadi gitu, ke resistor. Dan
alhamdulillah gitu HP ini sudah bisa masuk sampai menu gitu. Nah, jadi untuk kawan-kawan gitu ya, apakah ini worth it ya? Kita beli 100, apakah untung atau buntung gitu ya? Ya silakan komen di komentar gitu ya. Kita beli 100, kita hanya modal apa ini ya, modal pikiran gitu, waktu dan juga tenaga ya. Dan tentunya modal kopi gitu dan teman kopi gitu ya. Nah, ini kalau mungkin harga secondnya berapa ya sekarang ya untuk HP Infinix Note 12 ini gitu. Nah, sekarang saya pasangkan premnya, back covernya gitu. Nah, jadi untuk kaca kamera ini ya, itu sudah terkelupas gitu. Kemungkinan HP ini sudah beberapa kali ya diservis gitu kan, kata si pemilik yang jual HP ini gitu. Ya mungkin ini hanya hoki ya, hoki. Dan untuk memperbaiki HP itu ya gimana gitu ya, tergantung mood kita gitu ya. Jadi kalau kita bawaannya itu happy, senang gitu, jadi untuk memperbaiki HP itu bisa dibilang mudah ya, tidak pusing atau malah HP-nya itu jadi rusaknya itu jadi beranak gitu ya. Awalnya misalkan rusak A gitu, B-A-B-C-nya itu tambah rusak lagi gitu. Jadi usahakan kalau perbaiki HP itu ya kita harus mood gitu ya. Ya pokoknya ya semangat pas tinggi-tingginya gitu ya. Harus semangat 45 gitu. Oke, dan ini saya apa ya, pasangkan baut-bautnya, kemudian nah ini pasangkan kaca kameranya, kemudian back covernya. Jadi untuk HP ini terkunci pola ya, ada polanya gitu, ada polanya. Mungkin part 2-nya ya saya akan bahas bagaimana cara menghilangkan pola HP gitu, khususnya di Infinix gitu ya, Infinix Note 12 ini. Nah seperti ini. Nah sekarang kita coba cas. Nah ini nanti saja ya saya pasangkan atau dilem gitu, hanya menempel seperti ini saja dulu, biar nanti kalau misalkan HP ini masih ada apa-apanya gitu jadi tidak susah untuk membongkarnya. Nah ini ada polanya ya, dan untuk sentuhnya normal, dan dilihat ini LCD masih ori gitu. Nah ini Infinix Note 12 gitu, lengkap dengan kotaknya dan juga casnya ya. Nah dan ternyata HP ini ada polanya gitu. Oke, dan untuk eksekusi pola saya rasa di part 2 nanti ya. Nah dan alhamdulillah rezeki hari ini
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa ngopi guys. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.